kabar Sabtu sore yang cerah ini? Udah pada siap-siap belum? Hari ini pada mau mungkin ngapel pacarnya, mungkin mau hangout ke cafe ya kan? Hari ini kita balik ke acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Acoustic, kreasi anak bangsa. Seperti biasa, hari ini kita bakalan kedatangan teman-teman yang pastinya punya kreasi yang oke banget dan yang pastinya keren abis buat dipersembahkan ke kalian semua. Mau tahu dan penasaran siapa mereka? Ini dia, langsung aja kita sambut Numina. Kembali lagi bersama saya Dian Orsella. Apalagi kalau dalam ke acara kesayangan kita, Acoustic, kreasi anak bangsa. Nah, tadi udah lihat kan penampilannya dari Numina. Sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan udah hadir di sini semuanya bersama lengkap anggota personilnya. Ini dia Numina. Halo, selamat sore. Bisa diperkenalkan kepada pemirsanya, ini anggotanya ada siapa aja nih? Udah cantik, ganteng-ganteng tentunya. Bisa yang pertama dengan siapa? Aku Iren. Iren saat ini sedang sibuk selain di Numinanya? Kebetulan kesibukan kuliah aja di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok. Gitu. Selain itu ada kegiatan lain? Mungkin itu aja. Oh, itu aja. Ya. Kalau di sini sebagai pemain biola, violis. Iya benar. Kalau gitu yang kedua sekarang namanya udah banget nih sore ini. Nanda. Saat ini sedang sibuk apa lagi? Kebetulan sekarang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi. Di sini posisinya sebagai Vokalisnya. Di
yang berikutnya? Dengan Niko di sini. Mhm. Kerja juga, kuliah malam, siangnya kerja. Itu berarti sibuk banget Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Di sini posisinya sebagai Sebagai pianis. pianisnya. Kita lanjut yang berikutnya, ada dengan siapa? Gue Adit sebagai gitaris di Numina. Selain sibuk di Numinanya ini, ada kegiatan lainnya? Ya, sama kayak teman-teman lainnya, kuliah juga. Kuliah sekarang. Ambil fakultas apa kalau Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi. Oke. Lanjut yang terakhir dengan kakak siapa? Nama gue David, gue basis Basis di sini. Kesibukan gue ya masih kuliah aja Hmm, di 3 baru semester 3 ngambil fakultas? sama ekonomi. Oh, ekonomi. Ini sama berarti semuanya di fakultasnya? Beda-beda? Berarti tadi yang ekonomi ada 2, ikutnya? Oh, ada 3 berarti yang ekonominya. Yang 2 ngambil? Aku teknik. Gitu. Aku broadcast. Kan udah lama ya berdirinya ya? Ya, cukup. Boleh cerita lama. sedikit nggak gimana sejarah bisa terbentuknya si Numina ini? Sebenarnya berdiri dari keinginan satu orang, dari Adit sendiri untuk untuk merambah musik seperti apa. Cuman emang kita namanya juga masih mencari genre, mencari dari awal-awal itu sekitar ketemu Adit juga. Aku ketemu Adit itu aku kelas 3, dia kelas 1 SMA di salah satu sekolah swasta di Bekasi juga. Udah lama banget. Udah ya, cukup berarti lama SMA. juga ya SMA. Jadi kita belum rutin latihan, tapi kalau ada waktu kita selalu sempatkan waktu untuk kalau libur ayo kita main gitu. Gitu. Untuk ngerambah satu album atau recording kita sempet, cuman karena beberapa kesibukan akhirnya ke cancel sampai sekarang gitu. Akhirnya sekarang udah mulai jalan lagi. Oh gitu. Berarti belum punya jadwal rutin gitu ya? Kalau jadwal rutin kita belum punya. Tapi belum punya jadwal rutin aja tadi lagunya udah keren abis loh. Thank you. Makasih. Terus berikutnya ada cerita-cerita lucu nggak sih dari gimana asal mula pembentukannya kalian ini? Kalau cerita lucu sih enggak ya, cuman songwriter ini di lagunya Iya. itu merupakan suatu pengalaman pribadinya dia gitu. Gitu. Ini total yang tulis lagu semuanya dia. Semuanya. Tadi sebelumnya yang tadi judulnya apa tuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang tadi pertama kali kita Yang pertama kali itu pendamping hidupku. pendamping hidupku. Oh, Mm-mm. kamu sebelumnya udah punya pendamping? Gimana, Mas Adit? Coba gimana? Ada cerita di balik lagu tersebut? Kebetulan lagu pendamping hidupku itu dibuat sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu ada cerita apa tuh? Apakah putus sama mantan kah atau cinta pertama atau gimana tuh? Iya, pendamping hidupku sejarah lagunya ya. Itu dibuat ketika sebut saja mantan. Oh, udah mantan sih, tapi waktu itu dia lagi ulang tahun dan itu terus? lagu ulang tahun dia. Oh, Akhirnya berarti tercipta lagu. dipersembahkan khusus dia gitu. Awalnya iya. Oh, gitu. Tapi sekarang jadi hak milik bersama dong ya pastinya. Terus kalau selain itu dari lagu kalian sendiri nih genrenya apa? Iya, kita genrenya lebih ke pop tapi lebih alternatif aja. Jadi kita di sini punya kesukaan beda-beda, kayak aku pribadi suka musik jazz. Oh gitu. Jadi nggak satu ini aliran semuanya gitu nggak? Tapi keren abis ya bisa bersatu dengan genre yang berbeda-beda, itu luar biasa sekali loh. Terus kalau untuk berapa lagu sendiri yang udah kalian ciptain sampai sekarang ini? Udah ada berapa lagu sekitaran yang biasa kalian mainkan gitu? Iya. Kalau yang biasa kita mainkan itu ya bisa dibilang kita lah. Ya, Paling sering kita nyanyiin itu yang tadi lagu yang kedua, yang Jujur Ku Tak Sanggup. Oh itu. Orang paling setelah dengar, rekaman dong gitu. Tapi kita selalu susah banget atur waktunya sekali lagi gitu. Jadi ya sungguh sayang ya sebenarnya ya, tapi mau digimanain lagi, kita sama masing-masing punya kesibukan yang cukup
juga gitu. Kalau lagu, kalau selama aku kenal Adit itu berapa ya? 20 Sealbum ada dong kali, ya. 20 ada kali ya. Udah sealbum mungkin Bisa, ya. Tinggal bisa. di record aja, Betul, kirim ke betul, produser tuh. betul, Udah betul bagus. sekali. Setuju. Didoakan saja. Nah, pemirsa tadi kita udah ngeliat gimana hariannya dari mereka semua kan. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih dalam lagi tentang mereka, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi setelah komersial break yang satu ini. Bersama saya Dian Orsela, tentu saja dalam acara kesayangan kita Akustik Kreasi Anak Bangsa. Dan kita masih punya teman-teman kita dari Numina. Oke, tadi kan udah bahas masalah lagu, terus udah ngebahas juga masalah gimana sejarahnya kalian. Pasti dari masing-masing kalian punya satu mimpi dong, nggak mungkin ini berarti iseng, tapi pasti ada misi untuk kalian itu bagaimana. Bisa kita dengar dari satu-satu masing-masing semuanya. Coba mulai dari yang ladies boleh? Oh iya. Jadi ini awalnya emang bener iseng-iseng. Kita cuman ngumpul-ngumpul terus kemudian punya mungkin visi yang sama ya, mendirikan suatu tim akustik kayak gini. Benar sekali. Dan untuk misi kedepannya mungkin ya yang paling realistis dulu paling recording dulu kayak Recording benar Iya. sekali. Itu untuk dari Iren. kalau untuk dari Oke, kalau aku nggak jauh sama Iren, karena kita juga iya kebetulan kita punya sama-sama punya mimpi. kesukaan yang sama ke musik, jadi kita bisa jalan. Terus yang untuk misi kedepannya yang paling deket ya recording dulu. Recording dulu. Iya. Harus fokus ke sana dulu Iya, berarti ya. fokus ke sana. Dari ganteng-gantengnya? Dari awal juga sebenarnya aku pribadi suka diskusiin sama Adit. Ayo dong kita rekaman gitu. Cuman balik lagi ke kesibukan ya, maksudnya ke waktunya. Tapi dari kita masing-masing tahu sebenarnya yang harus diprioritaskan gitu Benar loh. sekali. Betul. Nah, misinya sih aku pribadi ya event-event dulu ya, mungkin yang kalau arah dalam jangka pendek, tujuan jangka pendeknya recording ya, lebih tepatnya ke recording. Kalau jangka panjangnya mungkin kita bisa ikut ke event-event akustik yang Benar cukup banget. berkala lah. Mungkin nanti suatu saat bisa manggung di Java Jazz Ya, sama mereka yang Amin. dari internasional gitu ya. Amin. Didoakan saja. Semoga. Untuk dari Mas Adi. Iya, dari mau ngembangin hobi aja sih, hobi bermusik, hobi nyiptain lagu. Terus misinya adalah bisa lagu-lagu yang nanti diciptakan bisa direcord pasti, terus bisa jadi pembelajaran juga buat kehidupan orang lain. Benar, bisa. Oke, kalau dari Mas. Kalau visi misi ya, sebenarnya kalau gue sih pribadi sih simpel aja ya, karena kita emang awalnya juga ketemu juga ya begitu, tapi ya sama sih, gue setuju sih kalau misalkan ya kita jangka pendek itu emang sementara recording gitu. Ya kalau mimpi sih seperti tadi yang dia bilang tadi, kalau tim main Java Jazz ya itu salah satu ini kita juga sih mimpi kita. Benar, bisa. Oke gitu. Untuk mimpi rata-rata sama ya. Rencana jangka pendeknya adalah recording. Sebelumnya kan kita tahu kalau misalnya dunia musik itu kan banyak yang bilang keras atau mungkin persaingannya agak-agak gimana gitu kan ya. Dari kalian sendiri nih, dari Numinanya punya persiapan apa sih untuk menghadapi istilahnya medan perang untuk di dunia musik itu sendiri? Gimana? Siapa yang mau jawab dari Numinanya? Boleh gini, kalau misalnya soal persaingan, kita tahu ya banyak tim-tim akustik yang mungkin akustik tuh bicara soal relatif sih ya. Kita bisa dari lagu yang dubstep pun kita bisa bikin jadi akustik punya. Nah, lebih tepatnya misalnya kita bersaing itu seperti mungkin Ecutes atau Iya, 10 to 5. Mereka itu udah lebih dulu mereka punya sudah nama ya betul, dan kita sangat mengagumi mereka. Tangga maksudnya salah satu inspiring bisa buat kita gitu maksudnya.
Nah, kalau dibilang takut apa enggak, kita pasti punya kegentaran buat ini, tapi aku rasa rasa optimis dan percaya diri itu bisa masing-masing bisa membantu kita untuk sama-sama bersaing. Lebih tepatnya sih kalau aku sih nggak suka ya ngomong bersaing, tapi lebih tepatnya sama-sama mencerdaskan bangsa gitu lewat karya musik ini gitu. Wah, bagus banget itu. Tepuk tangan dulu dong buat Nomina. Kalau misalnya untuk tadi kan menghadapi dunia luar mungkin untuk kedepannya musik kalian. Kalau untuk dari tips-tips dari kalian sendiri nih, dari pribadi sendiri, itu ada nggak sih sesuatu yang bisa mungkin nantinya ingin membuat bangsa Indonesia seperti ini atau seperti apa? Atau mungkin untuk Nominanya sendiri punya apa ya namanya, inspiring apa gitu yang bisa untuk anak muda semuanya gitu? Gini sih, buat gue dan mungkin buat teman-teman juga nih, musik itu mungkin bicara tentang jiwa ya. Benar banget. Kalau misalkan lu udah nyatu sama jiwa lu, lu harus bebasin tuh jiwa. Jadi tuh musik tuh jangan terpaku sama apa, contohnya kayak musik jazz gitu ya. Jazz itu kan kalau kita tahu tuh mungkin dulu tuh yang musik terlalu smooth, santai. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, itu udah jadi lebih ngebeat gitu ya, jadi lebih ada greget gitu kombinasi kan, lain gitu. Jadi buat gue sih gitu aja sih sama anak-anak. Jadi kalau misalkan lu cinta sama tuh musik, ya lu harus penuhnya lu tuangin di situ. Gitu perjuangin lah istilahnya ya. Totalitas lah bisa dibilang. Iya benar sekali. Itu untuk tips untuk apa namanya Nominanya sendiri ya. Kalau untuk dari keluarga mungkin ada yang bermasalah atau justru malah support abis nih untuk kaliannya? Pribadi aku sih sangat support ya. Aku punya adik satu, aku anak kedua, aku kakakku main keyboard, adikku main bass. Udah lahir dari keluarga musik ya? Sebenarnya enggak juga. Di atas papaku bukan pemusik. Papaku karyawan biasa, mamaku juga ibu rumah tangga aja. Tapi mereka punya suatu kesadaran yang aku sadar juga. Kalau mereka sadar anak-anaknya butuh didukung lewat musik. Benar gitu. banget itu. Dan mereka support 100%. Gitu. Dan sekarang nih udah ya, untuk dari orang tua ternyata kalian juga mendukung untuk misi kedepannya juga udah pengen buat record, semoga cepet untuk recordingnya. Amin. Nah, gimana pemirsa semuanya kan udah lihat ya tadi, udah kenalan juga sama Nomina Band ini seperti apa. Gimana kalau misalnya sekarang ini kita lihat penampilan mereka kembali, tapi tentunya setelah commercial break yang ini. Masih bersama Acoustic Kreasi Anak Bangsa, dan pastinya di sini masih ada Dian yang nemenin kalian semua di menit-menit terakhir ini, dan masih ada Nomina bersama kita. Untuk the last question nih, kita udah tadi berbincang-bincang masalah sejarah kalian, masalah gimana musik-musik di Indonesia, terus untuk kedepannya visi misinya kalian seperti apa. Pertanyaan terakhir adalah dari masing kaliannya ini, menurut kalian apa sih opini kalian ini tentang musik-musik yang sekarang ini in di Indonesia? Coba dimulai dari yang ladies ya dulu. Oke. Kalau menurut saya band-band ini di Indonesia zaman sekarang itu sudah lebih bagus karena jenis musiknya sudah lebih bervariasi dan beragam. Benar-benar. Harapannya band-band indie itu tetap mempertahankan identitas mereka di dalam musik itu, jadi mereka tidak perlu ngikutin selera pasar dan sebagainya gitu. Jadi punya karakter sendiri benar. Gitu ya. Justru karakter itu nanti yang menjual mereka di kedepannya. Iya, harapannya Nomina juga akan menemukan karakter yang seperti itu. Semoga. Itu untuk dari Iren ya. Coba sekarang kita pindah ke Nanda, gimana? Menurut aku juga iya, Kak, band-band di Indonesia udah banyak banget, terus juga dengan karakter dan aliran yang beda-beda. Terus makin eksis juga mereka, banyak acara yang ini menjual hasil karya gitu mereka.
Ya harapannya kedepannya musik Indonesia tetap semakin berkembang dengan karya yang pastinya. berkualitas. Terus juga jangan bubar atau gimana, tapi tetap berkembang bahkan Satu go ya. internasional. Iya. Benar. Ya itu juga harapannya buat Nominanya juga supaya Amin, kita juga bisa semoga. jadi salah satu dari mereka. Benar sekali. Kita the next sama yang gantengnya, oke? Oke, menurut aku ya Karena udah dia jeda. akhir. Enggak, jadi kalau menurut aku pribadi soal band-band yang ada di Indonesia Yang ada di ini Indonesia. lebih sebenarnya kalau dilihat dari pandang secara global ya, itu mungkin mereka lebih ngikutin pasar ya. Gitu. Jadi belum mencirikan diri mungkin mereka sendiri betul, gitu ya. menurut aku ya, karena pribadi, karena musik-musik yang mempunyai justru di Indonesia harusnya mereka itu kurang begitu diminati. Contoh, kenapa ada Jack Jazz atau kenapa ada Java Jazz dan terkesan membuat image seperti jazz itu ya just apa namanya high class people gitu loh. Mereka anak jazz pinggiran jalan nggak akan ngerti yang namanya musik jazz. Nah, maksudnya harapannya ke depannya untuk culture di Indonesia, apa namanya, untuk band-band yang ada di Indonesia juga tetap sama seperti Iren, pertahankan karakternya. Benar sekali. Dan kita juga punya satu ketakutan ke depan, contoh ya kalau Tuhan mengizinkan kita punya label atau Amin, punya semoga. produser atau siapa yang melirik kita itu oke. Benar. Apa namanya, aku juga pernah dengar dari teman-teman pengalaman juga mereka ditawarkan untuk merubah genrenya mereka seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan doain saja kita punya keyakinan yang kuat soal kita. Amin. Karena nggak mudah untuk buat kita untuk menemukan genre kita. Benar Gitu ya. loh. Bertahan itu lebih sulit. Betul, daripada mendapatkan. Benar sekali. Oke. Oke, the next bisa sama Mas Edit. Semuanya udah dibicarakan sih, apa yang kupikirkan agak bingung. Tapi tapi untuk band-band Indonesia sekarang sudah cukup baik sih, banyak komunitas yang ada, banyak acara-acara yang bisa mendukung mereka di dalam industri musik itu sendiri. Kalau untuk harapannya sama kayak teman-teman Iren, kayak Koniko juga, untuk tetap bermain dengan hati, maksudnya tetap munculkan karakteristiknya. Jangan sampai musik jadi kesukaan orang, bukan kesukaan pribadi. Gitu. Jadi harapannya ke depan ya itu, bermain musik ya dengan hati. Dan untuk Nomina sendiri memang kita sangat ingin sekali recording dan biar karya yang boleh tercipta bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Untuk teman-teman semuanya ya. Dan yang terakhir sama Mas Basisnya. Kalau band-band ya di Indonesia buat gue udah berkembang sih, udah bagus banget. Cuman ya itu, kadang gue setuju sama tadi jawabannya Koniko tadi. Kadang pas saat kita lagi dapat label itu kadang suka diganti genrenya. Jadi mengikuti keinginan mereka ya, nggak murni kultur dari kitanya. Ciri khas bandnya itu jadi hilang, dia jadi berpindah. Nah, kadang kalau misalkan gimana ya, emang nggak bisa bohong sih ya, maksudnya kalau emang misalkan kita emang dari awal tuh misalkan jazz, terus tiba-tiba sama dia itu karena ini mungkin lagi hits rock misalkan, terus tiba-tiba suruh main rock, itu jelas beda kan antara jauh ya. Iya. Nah, tapi gimana kalau misalkan di pasar kan emang mungkin lagi boomingnya itu. Bener. Nah, tapi ya sekali lagi sih mungkin kedepannya ya agar band-band ini lebih karakternya ya lebih bisa dimunculin lagi. Kalau emang dari awalnya udah genrenya udah jazz ya udah. Dan tentunya untuk Nomina sendiri pasti udah punya karakter dong ya, harus kedepannya seperti apa. Dan nggak kerasa kita di sini udah ngobrol-ngobrol selama setengah jam ya. Ini kita harus terima kasih sebelumnya untuk Nomina. Boleh disapa teman-temannya, sampai jumpa lagi. Dan untuk more info, kalian semua yang mau Nomina tampil di mungkin acara ulang tahun kalian atau wedding atau segala macam, itu bisa kontak di akun Twitternya ya. Akun Twitternya itu di @Nominania. Untuk info bisa untuk mungkin mereka bisa tampil di acara-acaranya kalian yang suka sama lagu genrenya mereka, tentunya bisa kontak
di akun Twitternya @nominania. Oke, itu. Dan nggak kerasa harus sah nih teman-teman, sampai di sini dulu Dian Orsella nemenin kalian semua dalam Acoustic Band, dan kita masih ada satu penampilan lagi nih dari Nomina tentunya. Ini dia Nomina dengan Jujur Ku Ku Tak Tak Sanggup. Sanggup. Sampai jumpa, ketemu lagi Sabtu depan dan tentunya di jam dan channel yang sama. Saya Dian Orsella pamit, sampai jumpa. Kau yang pernah ada di hatiku dulu, kau menghiasi hidupku dengan cintamu. Namun segalanya telah berubah, kau telah bersamanya. Tak mungkin lagi ku dapat memelukmu seperti dahulu. Jujur ku tak sanggup melihat dirimu telah bersamanya menjalani cinta. Namun ku tak pernah menyesali semua keputusanku untuk tinggalkan, karena ku tahu kau bahagia. Jujur ku tak sanggup